اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang jamaah masjid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita dari mati kita yang sementara dan dimudahkan untuk mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan, yaitu sahur, dan begitu juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Inilah satu nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan mengerjakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Man shallal barqain dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Ini apa? Sholat subuh dan sholat asar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sering diberitahukan oleh para ulama, para ustaz, para ajian, bahwa diterimanya amal ini adalah dengan dua syarat. Yang pertama, amal ini adalah mengikuti syariat atau ittiba, atau mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW. Dan yang kedua, amal ini harus ikhlas. Maka dengan dua syarat ini, maka amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila misalnya waktu subuh, seorang berpikir bahwa alhamdulillah subuh pagi sudah bangun, badan seger, kenapa sholatnya cuma 2 rakaat? Bagaimana kalau sholatnya 3 rakaat? Bagaimana sholatnya 4? Bagaimana kalau 4 rakaat atau bahkan lebih? Mengerjakannya tidak ikut syariat, tidak ikut sunnah Rasulullah, walaupun dia merasa bahwa saya ikhlas kok, saya mengamalkan ikhlas. Ikhlas saya sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengamalkan ini, amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Caranya, syariatnya tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia ikhlas mengamalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada orang yang dia ini amal subuhnya alhamdulillah, sholat subuh dengan 2 rakaat, ya, pada waktu dia niat sudah betul niatnya, sholat subhi rakaatain mustaqbil berarti ada imam menjadi imam, ada makmum lillahi ta'ala, niat sholat berjamaah makmum kepada imam. Zahirnya, lafaznya di mulutnya mengucapkan fardhu lillahi ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dalam hatinya tidak ada sedikit pun ikhlas mengamalkannya sama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia hadir mungkin sholat berjamaah di masjid karena hal-hal yang lain. Mungkin anak sekedar ketemu teman, atau dia tidak dibilang orang nggak pernah ke masjid, atau alasan-alasan yang lainnya, sehingga niat-niatnya bercampur dengan seharusnya niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bercampur dengan niat-niatnya. Menggabungkan niat kepada Allah dan niat kepada makhluk, niat kepada Khalik dan niat kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua perkara tadi, satunya orang yang dia beramal tidak ikut syariat, tidak ikut Rasulullah SAW, tapi walaupun ikhlas tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, walaupun dia ini amalnya ini, orang ini ikut syariat tetapi tidak ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting selalu
kita melihat setiap amalan di dalam diri kita masing-masing. Amalan apa saja? Amalan apa saja yang sudah sehingga kita, terutama amalan-amalan yang wajib. Sholat, puasa Ramadan, zakat, ini harus semua. Apalagi perkara zakat. Nah, tidak boleh pun kita sembarangan juga mengerjakan. Banyak sekali orang yang luput dengan perkara zakat. Bahkan harganya berlimpah-limpah, sudah masuk zakat, sudah masuk nisab, sudah masuk haul, tapi tidak melaksanakan. Apalagi niatnya ikhlas, dicampuri niat-niat yang lain yang sudah amal, dipamer-pamerkan kepada orang lain. Karena mungkin zakatnya, kalau zakatnya sudah 1 miliar, berarti kalau 1 miliar itu 2,5% adalah berarti harganya 40 miliar. Bapak-bapak dan ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ittiba para Rasulullah ikut syariat dan niat semata-mata ikhlas karena Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat hatimu dan amalmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupamu dan harta-hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dan amalmu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita camkan sama-sama untuk semata-mata seluruh ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, dalam hadis yang panjang yang dijelaskan dalam kitab Fadilah Tabligh, maka seperti dijelaskan di akhirat nanti ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama siapa? Yaitu orang yang jihad fisabilillah dan di pandangan manusia dia mati syahid. Masya Allah, itu derajat yang tidak kematian adalah mati syahid. Maka orang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai fulan, kamu sudah saya berikan nikmat ini dan itu." Maka fulan ini mengakui, "Benar, ya Allah, Kau telah berikan nikmat ini dan itu." Kemudian kurang lebih, "Apa kau gunakan untuk apa? Bagaimana kamu syukurnya?" "Ya Allah, saya gunakan semua nikmat kamu ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Engkau." Maka Allah Subhanahu wa taala tahu dari siapa saja makhluknya, maka Allah sampaikan, "Kamu bisa, kamu berjuang di jalan Allah supaya disebut sebagai pemberani atau pahlawan." Maka orang tadi, malaikat dipanggil untuk mengambil orang tadi, menyeretnya dalam keadaan terlupuk, kemudian dilemparkan atau dicampakkan ke dalam api. Ini orang yang pertama, orang yang mati syahid. Kemudian orang yang kedua, siapa orang yang kedua? Yakni orang yang dia semasa hidupnya dia sebagai ulama atau sebagai qori. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, engkau sudah saya berikan nikmat yang banyak ini dan itu dan sebagainya." Maka fulan menjawab, "Ya benar ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmatmu untuk belajar agama dan mengajarkannya. Dan aku juga belajar Al-Quran, belajar qori." Nah, ini harus untuk mengimani orang, kalau demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sama, firman yang sama, "Engkau bisa, engkau melaksanakan semua itu bukan karena aku, tapi hanya karena semata-mata disebut supaya disebut sebagai ulama atau disebut sebagai qori."
dan itu sudah kamu dapatkan semua, maka orang tadi dipanggilkan malaikat, diambil, diseret dalam keadaan terungkup, maka dilemparkan ke dalam api neraka juga. Itu orang yang bersalah, orang yang alim dan qawmi. Dan yang ketiga adalah orang yang kaya raya. Semua orang mengatakan bahwa dia orang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala dipanggil dia ke orang itu, disampaikan engkau telah aku berikan nikmat kekayaan ini dan itu semuanya. Maka orang yang jawab, benar ya Allah, aku gunakan kekayaan itu untuk berderma. Tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali saya menggunakannya infak di dalamnya. Jadi ada jalan kebaikan, ada tawaran masjid, bangun masjid, atau mungkin tawaran nambahin AC seperti masjid Takim yang pernah ditawarkan oleh Pak Sekretaris Pak Mutadir yang menawarkan bagaimana menambah AC di luar itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Siapa mungkin yang mau mengambil bagian? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya masjid, tapi semua jalan-jalan kebaikan dia gunakan ikut andil dalam kebaikan dari dengan menginfakkan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kamu dusta, kamu menggunakannya itu atau mengerjakannya bukan karena aku tadi semata-mata karena supaya disebut sebagai seorang dermawan. Maka orang tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dipanggilkan malaikat, diseret dia dalam keadaan terlungkup, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Inna Allah SWT, tiga orang tadi ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan kalau Rasulullah sudah sabdakan berarti nanti akan terjadi, nanti akan terjadi, dan ini menjadi rambu-rambu warning kepada kita semuanya bagaimana kita selalu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala belajar ikhlas memang tidak sehari dua hari. Kerjakan terus, insya Allah suatu saat kita akan sampai pada level ikhlas. Jangan sampai kita ke masjid, ada orang yang tumben ke masjid, tumben nyumbang masjid, tumben baca Quran, ini tumben untuk Allah pakai silbab. Nah, ini Allah SWT kerjakan terus sampai ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi sering disampaikan oleh Ustaz kita juga bagaimana ciri-cirinya ikhlas ini. Kalau dipuji ini tidak bangga, kalau dikritik maka dia tidak marah. Gak peduli dia, semata-mata niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Biasa ada yang muji, ada yang kritik biasa. Maka jalan terus kalau memang itu jalan kebaikan dan memang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka kita kerjakan. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan orang yang kritik, ya kita perbaiki. Ini perlu kita belajar untuk menerima saran dari para saudara kita, dari teman kita, dari siapa saja. Kalau memang perkara ini jauh dari syariat, maka kita berdiri sama-sama. Memang dia tidak ada sempurna. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Insya Allah Allah SWT, semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk selalu amal ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.